Kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami, yaitu seperti kami juga mengampuni. Saya mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan hari ini, yaitu dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, kemudian nanti Lukas 11 ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, dan kemudian nanti Lukas 11 ayat yang ke-4. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lukas, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, seringkali kita memahami yang namanya salah. Kemarin pagi, saya salah. Salah apa yang saya lakukan? Ketika saya mau goreng sesuatu, dan kemudian minyak itu lompat, seperti itu ya. Jadi saya sudah sering menggoreng, tapi pagi itu mungkin kurang pas, seperti itu ya. Dan akhirnya mengenai tangan saya. Lompat minyak segumpal dan tempel di situ. Sakit. Jangan tanya, lo sakit enggak? Sakit. Saya sampai nangis karena menahan sakit itu. Kalau ditanya, lo hubungannya dengan tema ini apa? Tema ini bicara tentang salah. Kemudian ditanya, siapa yang salah? Ya enggak ada yang salah. Tetapi di dalam hidup kita, seringkali kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi sesuatu yang tidak kita inginkan itu membuat kita menderita. Suatu pagi kita sudah siap-siap untuk berangkat kerja, kita sudah siap-siap untuk ke sekolah, untuk kuliah, kita sudah pakai pakaian yang rapi, kemudian mungkin pakai kemeja yang kita sudah gosok dengan setrika dengan begitu rapi seperti itu ya. Tetapi kemudian tiba-tiba karena kemarin itu hujan, ada genangan air, dan kemudian ada sebuah mobil yang lewati kita. Dan apa yang terjadi? Baju yang sudah rapi itu, kemudian air yang ditabrak sama kendaraan itu mengenai kita. Siapa yang pernah mengalami peristiwa itu? Oke, Pak Alek. Siapa lagi? Udah rapi, kemudian kenain kita. Mungkin kita katakan, enggak loh, saya enggak pernah ngalami itu. Mungkin pernah alami waktu saya kecil. Tetapi mungkin peristiwa yang kedua ini kita membawa kendaraan kita udah hati-hati. Kita setir, lihat kanan kiri, lihat spion, kanan kiri, tengah. Dan kemudian ketika kita setir dengan baik, kita sudah berhenti, jalan dengan tepat. Tetapi kemudian, nabrak mobil kita. Apa yang akan terjadi di situ? Maka kita turun di situ dan kemudian kita lihat mobil kita yang baru dicuci, yang baru keluar dari bengkel, hancur. Bapak Ibu, dua peristiwa ini seringkali mungkin kita alami dalam hidup kita. Dan kemudian kita akan bertanya, kira-kira bagaimana reaksi kita yang timbul ketika kita mengalami dua peristiwa itu. Yang pertama mungkin kita akan katakan biasa saja. Kalau saya kena air di pinggir jalan, saya akan pulang ganti baju, ya sudah selesai. Biasa saja. Kalau kendaraan saya ditabrak orang dan kemudian saya punya asuransi, kemudian saya akan bawa ke asuransi dan selesai, biasa saja. Kemudian yang kedua, mungkin kita akan sedih. Kenapa? Karena kita perlu waktu yang lebih panjang untuk berangkat kerja. Kita akan lebih telat untuk berangkat kerja. Ada yang ketiga, kita akan marah. Siapa di sini kalau mobilnya ditabrak, itu enggak marah? Ada mobilnya ditabrak, kemudian turun dari mobil senyum-senyum. Ketabrak ya Pak? Bapak ngantuk ya? Enggak. Umumnya kita akan marah. Ataupun kita mengumpat. Bapak yang kasih dalam ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata banyak hal di dalam hidup ini yang membuat orang lain itu menyakiti kita.
Sehingga ketika kita melihat doa yang diajarkan oleh Kristus, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka ini adalah kata-kata yang sulit dari Tuhan. Kalau tadi Bu Astrid katakan ini di dalam lagu mengampuni orang sangat sedikit. Tetapi ketika kita melihat ayat ini, ketika Kristus mengajarkan tentang doa Bapa kami pun adalah sebuah pengajaran yang sulit. Kita lebih menerima sebuah pengajaran, Bapa, ampuni kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami, hutang kami kepadamu. Dan itu yang kita lakukan setiap minggu, bukan? Di dalam doa pengakuan dosa. Karena kita tahu kita berdosa, dan kita tahu kita perlu pengampunan dari Tuhan, dan kita memohon pengampunan itu dari Tuhan. Tetapi ketika kita diajarkan ayat bagian seterusnya, dikatakan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan Yesus itu mengajarkan hal ini? Kenapa dia tidak berhenti kepada ampunilah kesalahan kami, titik. Dan kemudian dia lompat kepada doa selanjutnya. Kenapa Kristus harus menyematkan bagian ini? Ketika dia katakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah pengampunan yang dimasukkan oleh Kristus mengajarkan pengampunan Allah itu bersyarat? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan kepada Tuhan didasarkan kepada pengampunan kita kepada sesama? Apakah atau bagaimana dengan kasih karunia Allah? Apakah pengampunan itu dan siapa yang mengambil langkah pertama di dalam memberikan pengampunan? Tuhan atau kita? Tuhan atau manusia? Bapak Ibu, sehingga kita bisa katakan doa Bapa kami di dalam bagian ini adalah ayat Alkitab yang sulit. Sehingga Agustinus, Bapak Gereja pernah berkata seperti ini. Bagian ini adalah sebuah permohonan yang buruk atau petisi yang mengerikan bagi orang percaya. Kenapa? Jika kita mengucapkan kata-kata ini sambil menyimpan semangat yang tidak mau mengampuni, Agustinus berkata, Anda sebenarnya meminta Tuhan untuk tidak mengampuni Anda. Ketika kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa, Tuhan ampuni saya. Kemudian Agustinus katakan, ingat, tidak berhenti kepada ampuni saya, tetapi seperti saya juga mengampuni. Tetapi ketika hati kita tidak mau mengampuni seseorang, maka Agustinus katakan kata-kata ini sambil kita menyimpan semangat yang tidak mengampuni, sebenarnya kita meminta Tuhan untuk tidak mengampuni kita juga. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, kita terlebih dahulu melihat bagian sebelumnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Kesalahan digunakan di sini yaitu katanya ophelema. Kemudian di dalam Lukas 11 ayat yang keempat itu menggunakan kata dosa kami, yaitu hamartia. Ketika kita melihat apa sih ophelema itu bicara tentang hutang atau bicara tentang dosa. Jadi bisa dua itu tuh, pengertiannya hutang atau dosa. Seringkali orang berpikir bahwa hutang atau dosa ini selalu kaitkan dengan hal yang spiritual. Hal yang bicara tentang spiritual, relasi kita dengan Tuhan. Kita sudah melakukan dosa kepada Tuhan. Kita sudah berhutang kepada Tuhan. Tetapi gereja mula-mula pada masa itu percaya bahwa ophelema ini pun bicara tentang hal-hal yang bersifat finansial, bersifat materi. Sehingga ketika seseorang berhutang, maka ketika dia berkata, Tuhan ampunilah hutang kami. Bukan hanya sebatas hutang bicara tentang dosa, pelanggaran yang dilakukan. Tetapi hutang finansial yang sudah dilakukan kepada sesama, atau mungkin hutang finansial yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Dan memohon pengampunan itu. Kemudian yang kedua adalah hamartia. Hamartia adalah dosa. Hamartia berarti mendapat bagian, meleset dari sasaran, berbuat salah, menyimpang dari jalan kebenaran dan kehormatan. Itulah hamartia. Sehingga
Dua bagian ini, baik ophelema maupun hamartia, punya pengertian yang sama. Punya maksud yang sama. Yaitu ketika Tuhan bicara tentang hutang atau kesalahan itu, atau dosa itu. Ketika kita bicara tentang dosa, saya ingin reminder kita, apa sih arti dosa itu? Dosa itu adalah, kita baca sama-sama ya. Dosa adalah pemberontakan melawan Tuhan dan ketuhanannya atas hidup kita. Segala jenis dosa adalah pengkhianatan terhadap Allah. Dan Tuhan menanggapinya dengan serius. Menarik ya. Dosa itu apa? Pemberontakan melawan Tuhan. Makanya ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka Tuhan begitu marah kepada Adam dan Hawa. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada Adam sebagai sang yang diberikan Tuhan wewenang sebagai pemimpin waktu itu. Tetapi kemudian dosa itu pun adalah ketuhanannya atau pemberontakan terhadap ketuhanan Tuhan atas hidup kita. Yang sering kali kita pahami, hidup saya adalah hidup saya. Tetapi ketika bicara tentang kita sebagai anak Tuhan, maka kita katakan hidup saya adalah milik Tuhan. Yang memimpin hidup saya adalah Tuhan. Ketika saya tidak mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita sedang melakukan pemberontakan terhadap ketuhanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat kata ini, kemudian kita akan lihat ampunilah. Jadi kesalahan, kemudian kita lihat ampunilah. Ampunilah menggunakan kata aphemi di sini. Nah, menarik di dalam Lukas 11 ayat yang keempat juga menggunakan kata aphemi. Jadi dua kata ini atau satu kata di dalam dua ayat ini punya arti seperti ini. Untuk mengirim pergi. Di dalam Alkitab itu aphemi, ampuni berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan dosa itu. Pengampunan dari hukuman karena dosa. Pembebasan dari hukuman yang dijatuhkan. Pengampunan Tuhan diberikan secara cuma-cuma, diperoleh melalui iman di hadapan Tuhan. Dan ketika bicara tentang aphemi ini, pengampunan ini, maka di dalam Alkitab itu punya dua arti atau dua kondisi. Yang pertama adalah pengampunan yang pertama kali terjadi ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan, percaya kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita diampuni dosa kita. Dosa yang mana? Mantan rektor saya berkata dosa pada masa lalu kita, dosa pada masa saat ini, dan dosa di masa yang depan. Sehingga rektor saya berkata, dosa yang Tuhan ampuni adalah dosa yang penuh. Bahkan dia katakan, ada kembaliannya. Sangat luar biasa pengampunan Tuhan itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita beroleh penebusan melalui darahnya, pengampunan atas segala pelanggaran yang kita lakukan. Atas semua pelanggaran yang kita lakukan. Itulah aphemi yang pertama. Aphemi yang pertama berlaku untuk kita yang menerima anugerah keselamatan itu. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan, dan di dalam keselamatan itu kita diampuni dosa kita seluruhnya di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, kita belum selesai di dunia ini. Kita masih hidup, kita masih kerja, kita masih ketemu orang, kita masih bisa suka marah, kita masih bisa melakukan kesalahan. Maka aphemi yang kedua adalah ini. Pengampunan atas dosa yang kita lakukan setiap hari yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aphemi yang pertama kita bisa pahami sebenarnya. Kenapa? Satu kali untuk selamanya. Ketika sudah diselamatkan, maka diampuni secara keseluruhan. Aphemi yang kedua, seringkali kita sukar untuk memahami itu. Bukankah saya ini sudah diselamatkan loh Ustaz? Betul. Bukankah Tuhan sudah selesaikan hutang dosa saya secara lunas dulu, sekarang, dan selamanya?
Betul. Tetapi kemudian kenapa harus ada aphemi yang kedua? Kenapa harus ada pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan setiap hari ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan Tuhan ampuni kita? Pernahkah kita berpikir dan bertanya, kenapa sih tiap minggu di GKY itu ada satu poin di dalam liturginya adalah doa pengakuan dosa? Kenapa enggak dihapus saja? Bukankah saya udah diselamatkan? Kenapa enggak dihapus saja? Bukankah Tuhan udah tahu dan Tuhan pasti ampuni ketika dia mengingat akan peristiwa Kristus di atas kayu salib untuk menebus saya? Kenapa harus tetap ada? Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana sikap kita ketika kita mengakui dosa di dalam pengakuan dosa setiap minggu. Tetapi pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Mengapa saya harus mengakui dosa saya setiap hari pada Tuhan? Kalau saya tidak mengakui dan memohon pengampunan, apakah Tuhan tidak mengampuni saya? Ayat ini menjadi menarik. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Aphemi di dalam pengertian pengakuan dosa yang dilakukan setiap hari oleh setiap kita tidak bicara tentang kalau kita berdosa, keselamatan kita nanti hilang. Karena itu kita mengakui dosa supaya keselamatan kita tidak hilang. Tidak bicara tentang itu. Sekalipun ada orang-orang yang mengajarkan itu, tetapi di dalam pemahaman kita sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, keselamatan kita tidak hilang. Tetapi apa yang dimaksud dengan Tuhan mengampuni kesalahan kita ketika kita mengakui dosa kita setiap hari di hadapan Tuhan? Ada satu orang yang berkata gini, ketika kita jatuh dalam dosa, ada seperti sebuah awan yang menutupi relasi kita dengan Tuhan. Saya kasih gambar sederhana. Kalau Bapak Ibu sedang bertengkar dengan pasangan lakukan kesalahan, bertengkar, kemudian kan tidak ujuk-ujuk langsung bilang gini, karena kita bertengkar, kamu lakukan kesalahan, hubungan kita end. Selesai. Saya langsung urus ke pengadilan, kita cerai. Enggak kan? Ketika kita lakukan kesalahan, ada sesuatu dosa atau ada suatu kesalahan yang kita lakukan, relasinya gimana? Istri yang biasanya masak untuk suami pagi-pagi, ketika malam-malam terjadi pertengkaran itu, mungkin masih masak. Tetapi sambil motong bawang, ngoceh. Aku tunggu maafmu. Sambil ngoseng telur, ngoceh. Masukin garam, dia salah sama saya. Lumayan nih, biasanya 1 cup, ini 1 sendok kasih garam. Relasinya gimana? Komunikasinya gimana? Apakah tetap bisa senyum dengan tulus? Berangkat dulu ya. Umumnya tidak. Kita tetap suami istri. Tetapi di dalam relasi suami istri itu, ketika ada sebuah kesalahan yang belum selesai, ada sebuah jarak yang membuat komunikasi kita tidak lancar, tidak smooth, tidak romantis lagi. Hal yang sama di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita, orang-orang tebusan Tuhan, memang dosa kita sudah diampuni Tuhan secara sempurna. Tetapi di dalam pengampunan dosa yang Tuhan berikan, kita pun masih jatuh dalam dosa. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, ada relasi yang rusak, ada relasi yang salah, ada relasi yang tidak nyaman ketika kita belum menyelesaikan dosa itu. Karena itu, Tuhan berkata, ampunilah di dalam doa ini, ampunilah kesalahan kami, aphemi itu. Bapak Ibu, sehingga orang Israel pada masa itu pokok doa mereka yang selalu mereka ungkapkan adalah memohon doa pengampunan dosa dari Allah setiap hari. Itu yang mereka panjatkan.
Jadi ini seperti doa yang wajib yang mereka sampaikan kepada Tuhan untuk meminta Tuhan mengampuni dosa mereka setiap hari. Dosa yang mereka sebutkan setiap hari dan mereka akui itu di hadapan Tuhan. Kita masuk kepada bagian ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata bersalah di sana menggunakan kata opheletes. Di dalam Lukas itu bersalah itu menggunakan kata ophelio, yang punya arti yang sama, berhutang. Orang lain itu tidak berdosa sama kita. Jadi kata dosa itu hanya berlaku untuk kita kepada Tuhan. Tetapi orang lain itu cenderung, penulis Alkitab cenderung menggunakan kata berhutang. Berhutang apa? Banyak hal yang dilakukan. Di dalam konteks waktu itu, maka ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada orang Yahudi pada umumnya. Yang pertama adalah kelompok para ahli Taurat dan orang Farisi. Salah satu teguran Kristus kepada kelompok ini ada di dalam Matius 23 ayat yang ke-14. Dikatakan celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus gunakan kata celakalah kamu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah kelompok pemimpin agama waktu itu. Pemimpin yang memikirkan dan mengatur bagaimana kehidupan spiritualitas orang-orang Yahudi waktu itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Di dalam bagian disebutkan oleh Kristus dua hal. Mengambil rumah janda-janda. Janda-janda itu kaum marginal, rumahnya direbut lagi. Oleh siapa? Oleh para pemimpin ahli Taurat dan orang Farisi. Kemudian yang kedua adalah mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Semakin panjang berdoa, semakin kelihatan spiritual. Semakin panjang berdoa, semakin keras berdoa, semakin dilihat sebagai hal yang spiritual. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tetapi ketika engkau berdoa panjang itu, sesungguhnya kamu sedang menutupi kesalahanmu kepada para janda yang kau lakukan dan kau zolimi itu. Yang kedua, siapa yang melakukan kesalahan pada mereka? Kerajaan Romawi yang menjajah Israel. Romawi mulai menguasai Israel itu 63 sebelum Masehi. Jadi ketika zaman Kristus, itu kerajaan Romawi sudah berkuasa. Dan kerajaan Romawi itu punya daerah kekuasaan yang besar dan mereka punya tangan-tangan, kepanjangan tangan mereka dan salah satunya di kerajaan Israel. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menindas di situ, mereka menguasai di situ dan mereka menjajah orang-orang Yahudi waktu itu. Tetapi yang ketiga adalah orang Israel menjadi pemungut cukai. Ini menjadi menarik. Orang Yahudi punya dua jenis pajak setidaknya. Yang pertama adalah pajak kepala atau disebut sebagai tributum capitis. Jadi pajak kepala ini adalah pajak tahunan untuk setiap orang yang berusia 12 sampai 65 tahun. Kalau sekarang itu pajak, kena pajak di usia berapa ya? 23 mungkin ya, kalau di Indonesia ya. Udah kerja, kena pajak. Tapi zaman itu, orang kena pajak disebut sebagai pajak kepala, tributum capitis, itu usia 12 sampai 65 tahun. Mereka kena pajak. Kemudian yang kedua adalah disebut sebagai pajak tanah, tributum soli. Yaitu pajak yang diperlakukan kepada orang yang punya lahan atau hasil dari lahan. 10% diambil, 12% untuk pajak. Di luar itu adalah pajak kepemilikan, pajak bisnis seperti itu. Sehingga mereka diregut di situ. Tetapi orang-orang Israel yang menjadi pemungut pajak bisa meng-up pajak yang mereka ambil dari orang Israel. Sehingga untuk memperkaya diri mereka dan mereka setorkan kepada kerajaan Romawi sesuai dengan apa yang menjadi peraturan. Lebihnya untuk mereka. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat akan hal ini, maka pertanyaan Petrus kepada Kristus di dalam Matius 18, ayat yang ke-21 sampai 35 menjadi relevan. Ketika dia katakan, Guru, berapa kali sih
kami itu harus mengampuni? Apakah sebanyak 7 kali? Kemudian Kristus katakan gini, kamu harus mengampuni 7 kali 70 kali. Tetapi menarik dalam kisah itu Petrus nggak bilang gini, oh berarti 490 kali. Enggak. Petrus ketika Tuhan memberikan jawaban itu, dia langsung diam dengan jawaban itu. Jawaban ini bukan jawaban pertanyaan matematika, 7 kali 70 kali. Bukan. Tetapi ingin Kristus katakan, ketika engkau berpikir untuk mengampuni beberapa banyak, jangan pernah berpikir untuk mengampuni berapa banyak, tetapi lakukan pengampunan itu sebanyak yang engkau bisa lakukan. Kemudian yang kedua, ada sebuah kisah bagaimana seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, 10.000 talenta itu 6.000 dinar ya. Karena nanti kita akan lihat berbandingan dengan hamba ini yang dihutangi oleh temannya 100 dinar. Jadi hamba itu berhutang kepada tuannya itu 10.000 talenta, dan kemudian dia tidak sanggup bayar. Sama seperti yang kalau kita ingat di awal khotbah tadi, bahwa hutang atau dosa itu, hutang itu tidak hanya bicara tentang hal spiritual, tetapi finansial juga. Maka di dalam bagian ini dikatakan 10.000 talenta. Tetapi kemudian dia memohon belas kasihan dari tuannya dan diampuni. Di dalam kisah itu dia ketemu dengan temannya, dan temannya itu berhutang 100 dinar, tetapi kemudian temannya itu juga meminta belas kasihan dari hutang yang dia lakukan dan dia miliki. Tetapi teman yang sudah diampuni 10.000 talenta ini katakan, aku nggak mau ngampuni. Aku akan, kalau kamu nggak bisa bayar, konsekuensinya kamu masuk penjara. Dan betul, yang dilakukan 100 dinar temannya berhutang dimasukkan dalam penjara. Kalau kita bandingkan, 1 talenta 6.000 dinar, 1 dinar upah 1 hari kerja. Berapa persen kalau dibandingkan antara hutang 10.000 talenta dengan 100 dinar itu? Sangat kecil kan? Sangat jaraknya begitu luas di situ. Tetapi yang dilakukan oleh hamba yang menerima pengampunan ini, akhirnya dia dipenjarakan oleh Tuhan. Tuhan kasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa katakan dengan kalimat ini, dosa kita jauh, dosa kita pada Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berat, dan lebih banyak daripada kesalahan orang pada kita. Sehingga saat saya tidak melihat diri saya sebagai orang yang sangat berdosa, saya tidak menghargai betapa Tuhan telah mengampuni saya. Semakin saya melihat betapa dalamnya dosa saya di hadapan Allah, semakin kecil pula dosa orang lain yang mengganggu saya, atau kesalahan orang lain yang mengganggu saya. Jika saya berpikir saya bukan orang yang berdosa, maka pelanggaran orang lain akan tampak besar di mata saya. Sehingga C.S. Lewis pernah berkata seperti ini, menjadi orang Kristen berarti mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan pada orang lain. Karena Tuhan telah mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan dalam diri kita. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, Lewis berkata, berarti mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan pada orang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni hal yang tidak bisa dimaafkan pada diri kita, tetapi Dia ampuni kita. Pertanyaannya adalah gini, apakah pengampunan Tuhan bergantung kepada pengampunan kita pada orang lain? Kalau lihat secara sekilas, seakan-akan iya. Tetapi kalau kita pikirkan, betulkah pengampunan Tuhan tergantung atau bergantung pada pengampunan kita pada orang lain? Pengampunan Tuhan tidak bergantung pada kesediaan kita untuk mengampuni. Kesediaan kita untuk mengampuni adalah sebuah pernyataan kesetiaan, sebuah pernyataan bahwa kita tidak hanya akan meminta pengampunan, namun juga memberikan pengampunan. Jadi kalau kita baca ayat ini jangan berkata, oh berarti bergantung kepada tindakan kita sama orang lain. Tidak. Karena tetap bergantung kepada Tuhan yang mengampuni kita.
Yang kedua, lalu mengapa saya harus memaafkan seseorang yang belum meminta maaf sama kita? Kita kan seringkali tunggu ya, dengan berkata gini, saya memaafkan dia kalau dia bilang saya sorry dulu sama saya. Bilang maaf dulu sama saya, baru saya ampuni dia. Apa sih pengampunan itu? Apa yang dilakukan orang itu salah, dan saya tidak akan mengabaikannya. Kita enggak, di dalam pengampunan tidak berkata, enggak apa-apalah. Dia mungkin enggak tahu dia lakukan apa. Enggak. Di dalam pengampunan itu kita mengakui apa yang dilakukan orang itu salah. Dan saya enggak bisa mengabaikan itu. Saya terluka dengan apa yang dia lakukan. Saya dirugikan dengan apa yang dia lakukan. Dan saya enggak bisa mengabaikan itu. Namun, di dalam pengampunan, saya juga menolak untuk ditawan oleh kepahitan dan kebencian karena kesalahan dia kepada saya. Seberapa banyak kita tidak mau mengampuni orang, dan kita dibelenggu dengan kepahitan dan kebencian itu kepada orang yang bersalah sama kita, dan imbasnya kepada orang yang mungkin tidak bersalah sama kita, dan kita tetap punya kebencian dan kepahitan itu. Dan akhirnya merusak diri kita. Apa substansi dengan memberikan pengampunan pada orang yang telah menyakiti hati kita? Pengampunan bukan untuk para pengecut. Hanya orang yang berani memaafkan, pengampunan itu bisa dilakukan. Dibutuhkan orang yang kuat. Dibutuhkan seseorang yang mau berkata, saya tidak akan membiarkan dosa mengambil keputusan akhir. Saya akan membuang pembalasan dan balas dendam itu kepada orang. Dan saya akan memaafkan. Seorang yang bernama N.T. Wright pernah berkata gini, pengampunan itu seperti udara. Di sekitar kita ini ada udara. Apa yang dia maksud pengampunan itu seperti udara? Itu seperti kita bernafas. Ketika kita bernafas ada metabolisme yang kita harus lakukan. Apa? Tarik nafas, hembuskan. Tarik oksigen, yang dibuang apa? Karbon dioksida. Ya betul ya? CO2 kan? Enggak bisa tuh. Kita terus tarik, kita terus tarik, kita terus tarik. Enggak pernah kita hembuskan. Wright berkata, pengampunan itu seperti itu. Ketika kita menarik pengampunan, menerima pengampunan daripada Tuhan, kita menghembuskan pengampunan pada sesama. Supaya apa? Ketika kita lakukan itu, supaya metabolisme tubuh kita ini sehat. Supaya hidup kita sehat. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, siapa orang yang paling sering menyakiti kita? Siapa orang yang paling sering menyakiti Bapak Ibu dalam hidup ini? Siapa orang yang paling menyakiti Bapak Ibu dalam hidup ini? Penjahat yang ketemu di jalan? Enggak selalu. Kenapa? Karena dia ketemu dengan kita dan menyakiti kita di dalam level atau momen tertentu saja. Tetapi yang seringkali menyakiti hati kita adalah orang terdekat dengan kita. Orang terdekat dengan kita adalah keluarga kita, yang beresiko besar menyakiti kita. Bapak Ibu, seringkali apa yang disakiti atau keluarga kita seringkali menyakiti kita dengan apa? Dengan apa? Mulut. Kira-kira perlakuan mulut yang seperti apa yang disampaikan? Yang mungkin memori kita mengingat itu dan kita katakan, saya sudah disakiti. Dikatakan apa? Saya ini anak yang kalah sama Koko. Ya? Kalah sama Koko. Lihat tuh Koko. Kokomu bisa dapat ranking 5 besar. Kamu nggak dapat ranking. Kira-kira apa yang dilakukan lagi sama orang tua sama anak yang menyakiti akan hati anaknya?
Nah, kayaknya di sini nggak ada yang menyakiti ya. Oke, apa lagi kira-kira? Maksa. Masak atau maksa? Maksa. Oke, maksa. Maksa. Oke, apa lagi? Pilih kasih. Oke, pilih kasih. Pilih. Kasihnya saya kasih hati aja deh. Oke, pilih kasih. Apa lagi? Yang biasa dilakukan yang mungkin menjadi pola didik kita dari orang tua kita. Yang kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Apa? Anak-anak, kalau anak-anak mau ngomong juga nggak apa-apa. Kira-kira apa? Uang jajan beda. Apa lagi? Janganlah itu, jangan. Apa ya? Nah, kalau orang tua sama anak mungkin kita udah lupa. Relasi yang seringkali menyakiti pasangan. Apa? Masakanmu keasinan. Asin. Apa lagi? Apa yang suka menyakiti pasangan? Lelet, dandannya lama. Kok perempuan semua deh tadi ya? Oke, dandannya lama, apa lagi? Makannya banyak. Kalau untuk pasangan lebih banyak ya kayaknya. Oke, makan. Oke, kita berhenti pada titik ini. Bapak Ibu, bukankah inilah yang seringkali membuat orang sering menyakiti kita, keluarga kita? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya katakan kalau penjahat di jalanan, dia menyopet kita, kita kehilangan dompet, udah selesai. Tidak ada relasi di situ. Mungkin kita terluka karena disayat, ya udah selesai. Tapi mulai dari keluarga, dari kita kecil, sampai kita dewasa, dari kita mengikrarkan janji pernikahan, sampai kita menua, maka seringkali kalau tidak hati-hati, banyak hal yang dilakukan yang menyakiti pasangan kita. Akuarium ini gambaran seperti hidup kita. Banyak disakiti. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, ketika kita disakiti oleh pasangan kita, maka pertanyaan adalah apakah kita menyimpan dendam pada keluarga kita? Sudahkah kita memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita? Seringkali kita katakan, ya udahlah Lose, udah terlanjur nikah Lose. Kalau cerai itu nanti diomongin orang, udahlah bertahan aja. Tapi nggak pernah memaafkan, mengampuni. Apakah kita mengetahui cara memaafkan orang yang menyakiti kita? Bapak Ibu, pengampunan kita pada seseorang tidak terjadi dalam semalam. Pengampunan adalah sebuah proses. Kemudian kita mungkin katakan, Lose, saya nggak bisa memberikan maaf itu kepadanya karena sudah menyakitkan sekali. Tetapi Yesus di dalam salib itu dia pernah berkata gini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betulkah orang-orang yang menyalibkan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tahu. Betulkah orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat? Sadar. Tetapi Yesus melihat lebih dalam lagi. Mereka masih mati di hadapan Tuhan. Mereka masih adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak benar-benar tahu cara mengampuni sampai kita tahu apa artinya diampuni. Dengan mengampuni kita bersikap atau bertindak terhadap satu sama lain sebagaimana Tuhan telah bertindak kepada kita. Kemudian kita katakan gini, Lose, apa jaminan kalau saya mengampuni orang yang bersalah, maka mereka sadar, berubah dan tidak menyakiti saya. Jadi apa ada jaminan? Kalau saya mengampuni ini ya pasangan,
mengampuni orang tua saya, mengampuni orang-orang yang sudah melukai saya, mereka sadar, berubah dan tidak menyakiti saya lagi. Itu kan seringkali menjadi transaksional ya, dalam hidup kita. Saya mau mengampuni kamu, asal kamu berubah. Saya mau mengampuni kamu, asal kamu nggak lakukan lagi, ulangi lagi. Transaksional. Sehingga ketika kita berpikir tentang ayat ini, pertanyaan ini kemudian kita akan katakan gini, apakah ada jaminan kalau saya mengampuni, orang itu akan sadar, berubah dan tidak menyakiti saya lagi? Bagi saya, tidak ada jaminan. Saat kita mengampuni kesalahan orang, maka orang itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan yang lain kepada kita. Enggak ada jaminan. Saya refleksikan sama halnya. Tidak ada jaminan. Saat Tuhan mengampuni kita, membuat kita langsung tidak mengulangi dosa kita. Kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Setelah amin, pulang, mungkin kita akan mempolahkan dosa itu lagi, jatuh lagi. Tidak ada jaminan. Tetapi Tuhan tetap ampuni kita. Sehingga penting untuk kita ingat adalah dua hal ini. Yaitu status kita adalah diampuni, panggilan kita mengampuni. Status kita diampuni Tuhan. Panggilan kita itu mengampuni. Masih ingat dengan hal ini? Banyak tulisan ya. Status kita diampuni, panggilan kita mengampuni. Bapak Ibu, Tuhan berkata, Roni ampuni. Tuhan berkata, kamu anak Tuhan. Tuhan berkata, mungkin dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Lebih lagi Tuhan berkata, Roni, bukankah saya sudah mengampuni kamu? Kemudian saya katakan, Tuhan, sakit. Tuhan gak enak. Tuhan gak tahu sih rasanya diperlakukan seperti itu sama saya. Tetapi Tuhan katakan, aku tahu kok. Karena aku pernah juga disakiti. Aku pernah ditolak. Aku pernah ada satu hari aku dielulukan. Orang menyebarkan, melepaskan dan membentangkan pakaian mereka di jalan ketika aku lewat. Tetapi di waktu yang singkat, mereka menuntut aku disalib. Aku tahu rasanya disakiti. Di dalam penggumulan itu di hadapan Tuhan, kemudian kita berkata, Tuhan gimana dong? Masih ada bekas-bekas yang rusak ini. Tetapi Tuhan katakan, bolehkah aku masuk? Menyelesaikan itu kepadamu? Dan yang dilakukan adalah Roh Kudus bekerja, membersihkan setiap kesalahan, kerusakan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Proses demi proses yang Tuhan lakukan. Dan kemudian Tuhan katakan, Roni, lihatlah, di mana tulisan itu lagi? Di mana luka-luka yang telah menyakiti engkau lagi? Kemudian saya katakan, Tuhan, masih, tetapi mulai berkurang ketika aku memberikan pengampunan itu kepada mereka. Bapak Ibu, mungkin orang-orang di sekitar kita akan kembali melukai kita. Tetapi bagaimana kita bisa menerima pengampunan dan diampuni? Saya munculkan satu kata ini untuk kita. Kita baca sama-sama. The grace of God. Anugerah dari Tuhan. Kasih daripada Tuhan. The grace of God itu. Yang bisa kita
memanjatkan doa ini, Tuhan ampuni kesalahan kami, karena the grace of God itu. Tuhan, saya ingin mengampuni orang yang bersalah kepada kami, the grace of God itu. Sehingga refleksi teologis yang bisa saya sampaikan adalah ini. Kita baca sama-sama. Penghiburan the grace of God. Ketika kita bergumul memohon Tuhan mengampuni kita dan kita mendapatkan pengampunan. Penghiburan the grace of God. Ketika kita bergumul mengampuni, tetapi kita tetap memberikan pengampunan pada orang yang bersalah pada kita. Dan siap dengan konsekuensi apapun. Saya tidak titik dengan kata pengampunan pada orang yang bersalah pada kita. Tetapi saya lanjutkan, dan siap dengan konsekuensi apapun. Yang mungkin orang itu akan kambuh lagi dan menyakiti kita. Tetapi ketika kita punya the grace of God, kita akan berkata, saya akan tetap belajar mengampuni. Kita berdoa. Bapak Ibu, mari gunakan waktu ini untuk kita berpikir sebentar. Tuhan, sudahkah saya selesai? Ataukah mungkin masih ada hal-hal yang belum saya selesaikan? Pengampunan yang belum saya selesaikan di hadapan Tuhan. Yang mengganggu hidup saya, yang mengganggu relasi saya dengan Tuhan, yang mengganggu relasi saya dengan suami, dengan istri saya, anak-anak dengan orang tua. Anak-anak udah semakin bertambah besar, tapi kenapa mereka merasa semakin asing dengan saya? Mungkin karena saya sudah menyakiti akan hati mereka. Mereka menerima uang yang saya kasih, tapi mereka tidak menerima saya ketika ada di dekat mereka. Bapak Ibu, gunakan waktu ini untuk berkata kepada Tuhan, the grace of God. Dan kalau kita ada orang-orang yang menyakiti kita, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, sakit, tidak menyenangkan. Tetapi panggilan saya adalah mengampuni. Kita gunakan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap kami. Engkau lihat apakah kami di dalam hidup ini masih menyimpan dan dibelenggu oleh kesalahan orang kepada kami. Kesalahan orang-orang terdekat kami. Mereka telah mematrikan perbuatan-perbuatan salah mereka di dalam hati kami yang membuat kami berkata enggak bisa. Begitu sakit, begitu enggak bisa diampuni. Mungkin kami berkata, Tuhan, kami mau ampuni kalau kami melihat mereka berubah. Ada jaminan mereka enggak akan menyakiti kami. Saya katakan enggak ada jaminan. Ketika Engkau mengampuni orang, orang akan berubah dan tidak menyakiti Engkau lagi. Tetapi jaminannya adalah Engkau dipanggil untuk mengampuni. Bapa, Engkau lihat setiap kami saat ini. Engkau tahu kondisi kami masing-masing saat ini ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami telah diampuni oleh Tuhan. Kristus telah mati di atas kayu salib karena anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan telah memberikan pengampunan itu secara sempurna kepada kami. Untuk setiap dosa yang kami lakukan. Hutang dosa itu begitu banyak. Tetapi Tuhan katakan lunas. Sudah
sudah lunas. Tuhan, biarlah kami pun memberikan kata lunas itu kepada orang-orang yang mungkin menyakiti akan hati kami. Mungkin ada relasi suami istri yang tidak baik, relasi suami istri yang saling menyakiti. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan hati yang mau mengampuni. Mungkin ada relasi orang tua anak yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hati yang mau mengampuni. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.